Saya katakan, utang itu ada dua. Utang uang dan hutang barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, saya telah mengambil dari sebagian saudari-saudari sekian emas sebagai hutang. Dan saya telah berjanji untuk mengembalikannya dengan emas setelah sekian waktu, sama persis beratnya. Saya mohon penjelasannya, apakah hal itu termasuk riba, Ustaz? Kasus ini berarti kasus utang. Antum utang emas kepada saudara. Ya. Saudara apa saudari tadi? Yani A hutang emas kepada saudarinya. Dan berjanji nanti akan mengembalikan. Otomatis wajib mengembalikan. Lalu dia mengembalikan itu dalam wujud emas yang sama bentuk, Namun harganya beda. sama berat sama bentuknya. Saya katakan utang itu ada dua. Utang uang dan hutang barang. Utang uang dan hutang barang. Jika orang itu hutang barang, maka mengembalikannya barang. Meskipun harganya selisih jauh. Meskipun harganya selisih jauh. Contoh. A utang sama si B emas 5 gram. Tatkala utang, misalkan emas 1 gram itu harganya, dulu kala kan emas itu harganya 100.000. Dulu kala. Harganya 100.000. Dia berjanji akan kembalikan 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Qadarullah terjadi resesi ekonomi. Ekonominya anjlok negara. Sehingga emas yang dulu harganya 100.000, 2 tahun kemudian emas itu harganya 500.000. Dulu dia itu utang emas itu, tatkala ditukar dengan uang, dijual, dia mendapatkan uang 500.000. Ya, 5 gram tadi ya. Sekarang harus kembalikan dengan harga 2,5 juta. Tapi wujudnya sama-sama emas. Saya katakan itu boleh dan memang harusnya begitu. Utang barang, balik barang. Utang barang, balik barang. Lepas dari masalah harga, karena yang ditransaksikan adalah barang. Itu yang pertama. Berarti dalam kasus tadi sudah benar mengembalikan uang dengan mengembalikan emas dengan emas. Kalau dulu itu utangnya emas. Berarti kan ucapan saya, kalau dulu transaksinya emas dan memang saudara itu ngasihkan ke jenengan wujudnya adalah emas. Wujudnya adalah emas. Yang kedua, jika utang itu adalah utang uang. Jika utang itu adalah utang uang. Lah, jika utang itu adalah utang uang, kemudian terjadi pergeseran nilai yang jauh. Terjadi pergeseran nilai. Jadi pada waktu utang itu dia utangi misalkan 500.000. 500.000 tatkala itu bisa untuk beli apa? Bisa untuk beli apa nih? Beli kambing. Beli kambing. Dulu karena uang itu saya laku. Saya berkambing. Dia tatkala mengembalikan 3 tahun kemudian, kambing itu harganya bukan 500.000. Kambing itu harganya 2,5 juta. Jadi sekarang 500.000 itu ya nggak oleh apa-apa. Kaki ini kambing nggak oleh. Nggak boleh. Apakah dia tetap mengembalikan dengan 500.000? Ataukah mengembalikan dengan standarisasi harga? Di titik ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Cara pribadi pendapat yang ana cenderungi dalam masalah ini adalah lihat
perubahan harga. Nek perubahan harga itu sedikit gitu ya, maka tetap utang uang bayar uang. Tapi kalau perubahan harga itu drastis gitu ya, bukan pergeseran nilai tapi ganti nilai. 3 tahun yang lalu itu 500.000 itu dapat kambing. Sekarang 2,5 juta. Tatkala bayar 500.000 diutangkan lagi, Mas iki aku mbiyen utangi Mas gitu ya. Itu ya sing nerima itu ya gimana gitu perasaannya. Ini gimana dulu perasaannya, kan pergeseran nilai itu drastis sekali. Saya itu kalau nggak salah pernah lihat lihat buku nikahnya orang yang gak setepuh tuh dulu itu siapa gitu. Mahar 100 rupiah. Nah zaman itu 100 rupiah dapat apa? Anak masih kecil dulu, pada waktu masih kecil SD itu. Masih ingat sekali. Kalau beli nasi bungkus itu bayarnya 50 rupiah. 50 rupiah dapat nasi bungkus warak. Sekarang nasi bungkus itu paling sekarang harganya ya 5 ribuan. Ya berarti kan jauh banget. Jauh banget. Di titik yang semacam itu ada terjadi perselisihan di kalangan yakni para ulama. Cenderungan anak pribadi dalam masalah itu lepas dari khilaf yang ada adalah lihat kondisi. Kalau memang kondisinya benar-benar berubah drastis, maka ada standarisasi harga. Kalau memang itu adalah pergeseran ringan, yakni maka kembali kepada akad awal, uang kembali uang, tidak nambah, tidak berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Nah.